Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Galang Abdul Rafi Agil Pratama dari kelas 11 LK2. Di video kali ini saya sedikit mereview tentang film Pearl Harbor. Pada tahun 1923, dua sahabat kecil bernama Rev dan Denny berimajinasi sedang mengendarai sebuah pesawat tempur dan menembaki pasukan Jerman. Rev pun mengajak Denny terbang meskipun cuma sebentar. 18 tahun kemudian, tahun 1941, Rev dan Denny yang sudah dewasa menjadi tentara Amerika dan benar-benar sudah sangat lihai menerbangkan pesawat tempur. Pilot yang lain udah turun, tapi mereka berdua ini masih latihan dan akan menunjukkan permainan play chicken. Kolonel Doolittle pun memarahi karena sembrono dan tidak bertanggung jawab dengan latihannya, tapi Rev bilang bahwa tujuannya hanya untuk mengasah skillnya saja. Kebetulan Mbak Evelyn ini ngetes sebagian dari tubuhnya dan entah bagaimana Evelyn terhipnotis. Di lain tempat, Amerika dan Jepang menyadari bahwa peperangan sudah tidak bisa dihindari lagi. Presiden Roosevelt ingin Amerika tidak hanya memasok makanan dan minyak ke sekutu, tapi juga persenjataan dan prajurit mereka. Amerika harus melakukan sesuatu yang lebih besar, sedangkan Jepang mendapatkan pasokan minyak dari Amerika. Padahal itu sumber kehidupan bagi mereka, tidak ada pilihan lain bagi Jepang selain ikut berperang, dan mereka akan melakukan sekali peperangan besar-besaran yang mendadak ke pangkalan Angkatan Laut Amerika Pearl Harbor. Pihak Amerika berpikir bahwa akan aman-aman aja dari serangan Jepang, namun pihak Jepang sudah menganalisis jumlah armada militer Amerika di Pearl Harbor. 3 bulan kemudian, Amerika mengadakan perdamaian dengan Jepang. Meskipun belum ditanggapi, tapi ada sinyal perdamaian dari Jepang karena berita yang ditampilkan ada pesawat tempur yang tertembak. Kapal besar Jepang tiba-tiba menghilang dari lautan Pasifik. Mereka pasti bersembunyi, tapi entah ada di mana. Rencana Jepang sudah semakin matang, dibantu intel yang ditugaskan untuk mengetahui kondisi militer Amerika. Turman bagian intelijen Angkatan Laut Amerika belum bisa memecahkan sandi kelautan dari Jepang, tapi dia punya firasat Pearl Harbor lah yang akan diserang karena itu lokasi vital armada Amerika yang berkumpul. Di sisi lain, Jepang sudah akan menyerang mereka dan mengatur strategi penyerangan. 7 Desember 1941, dini hari pasukan udara Jepang sudah diterbangkan untuk menyerang Amerika di Pearl Harbor. Tepat ketika pesawat tempur akan menyerang, intel Amerika menangkap transmisi dari Tokyo ke kedutaan Jepang yang berisi perdamaian gagal dan peperangan semakin dekat. Lalu yang terjadi, semua tentara kelabakan dan belum ada persiapan karena mereka diserang saat masih tidur. Rev Denny harus segera kembali untuk mengambil pesawat tempur dan menyerang balik pasukan Jepang. Bukan hanya pangkalan militer, tapi rumah sakit juga diserang. Banyak kapal perang yang ditenggelamkan, pasukan militer Amerika semakin tidak memiliki kekuatan tempurnya. Bukan hanya tentara saja, dokter dan perawat pun sudah kebingungan menangani banyaknya orang yang terluka. Dan karena landasan utama sudah hancur, sekarang pasukan Jepang menyerang landasan kecil.
29 dari 350 pesawat Jepang sudah hancur. Sebenarnya Jepang ini merencanakan 3 gelombang serangan, tapi karena mempertimbangkan beberapa hal, Jepang akhirnya membatalkan serangan ketiga. Para perawat sedang mengobati yang sedang terluka satu persatu karena terlalu banyak yang terluka dan keterbatasan obat. Dokter meminta Evelyn untuk membawa masuk yang bisa diselamatkan saja. Dengan kesedihan dan kehancuran Pearl Harbor mengatakan bahwa Jepang telah memberi harapan palsu untuk melanjutkan perdamaian dan menewaskan 3.000 orang. Akhirnya Amerika mendeklarasi perang untuk melakukan serangan balik terhadap Jepang. Presiden Amerika mengadakan rapat untuk melakukan strategi pembalasan ke Jepang. Salah satu pemimpinnya meyakinkan para militer bahwa resiko akan selalu ada, tapi dengan sangat pantang menyerah, Amerika pasti akan memenangkan peperangan. Rev dan Denny ditugaskan untuk menjadi kapten dan berlatih bersama-sama dengan yang lainnya. Setelah menjalani latihan sebulan, sebanyak 16 pesawat tempur siap diluncurkan. Tanggal 2 April 1942, USS Hornet akhirnya detail memberitahu misi rahasia tersebut, yaitu dengan mengebom kota Tokyo, yaitu Jepang, guna untuk balas dendam atas serangan Jepang. Dan mereka pun mempersiapkan diri untuk berangkat ke Jepang. Singkat cerita, militer Angkatan Udara sudah sampai di tempat tujuan. Militer Udara Amerika mengebom di jarak 624 mili. Pasukan Jepang balas serangan dengan senjata. Untungnya pesawat semua masih selamat. Singkat cerita, pesawat Denny mendarat dengan sangat buruk. Beruntungnya Denny masih sehat, tapi lehernya sudah tertancap oleh besi. Pasukan Jepang sudah mengepung mereka, lalu Rev yang tidak mau tertangkap menembaki tentara Jepang, namun Rev kehabisan peluru. Ketika Rev akan ditembak, Denny menyelamatkan Rev dari penyerangan tersebut. Rev sangat terpukul dengan menangis melihat sahabatnya sudah sekarat dan berusaha menyemangati agar tetap hidup karena Denny akan menjadi seorang ayah. Tak lama kemudian, pasukan Cina datang. Akhirnya mereka kembali pulang ke Amerika bersama jasad Denny. Dan akhirnya mereka memenangkan Perang Dunia Kedua. Perawat mendapat penghargaan dan Kolonel Dolittle akhirnya menjadi pahlawan di Amerika. Itulah akhir film dari film Pearl Harbor. Saya Galang Abdul Rafi Agil Pratama. Terima kasih telah menonton. Saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.